Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo Mamang, kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, memang untuk kondisi market pada malam kali ini ya. Ini sekarang Bitcoin udah 28 lagi. Tadi sore sempat ke 27.000 ya. Sekarang udah ke 28.000 ya. Yang gue bilang dia tidak akan langsung turun ke 25.000, tetapi akan ada sedikit naik dulu atau breakout, lalu penurunan akan dilanjutkan. Nah, cuman pada malam kali ini gue bakalan ngebahas dari koin Bryce nih ya. Sekarang di exchange by box dia mengalami penurunan 30 persenan ya. Nah sekarang 29 ya, 30 lah ya, 30 persenan. Nah kita cek nih. Nah dari segi chartnya ini seperti ini ya. Dan dia sekarang sudah di kepala 5 ya, ada 60 di belakang koma. Dan gua tetap yakin dengan Bryce coin ini ya untuk gua pribadi nih. Dan gua juga sedang pasang jaring juga nih untuk menyerok di harga kepala satu. Ya ketika dia nyentuh ke kepala satu ya ini gua per-peran aja gitu bisa menyentuh ke harga satu atau memang stuck di harga 5 aja nih. Cuman untuk kalian nih ya, tetap do your own research ya. Jadi gua tidak ada suatu ajakan kepada kalian untuk mengikuti, bahkan untuk ikut-ikutan menyerok pasang jaring enggak ya. Ini cuman gua aja gitu. Gua pun nyerok enggak begitu banyak ya. Jadi gua hanya sekedar pasang jaring aja gitu ya. Ya, karena yang kita lihat bahwa sekarang ini semua altcoin pun sama ancur-ancuran ya. Bukan hanya Bryce coin aja gitu ya, tetapi kan tidak akan selamanya market seperti ini. Ya, kita berdoa aja semoga ada pemulihan lah ya gitu dari Bitcoin itu sendiri. Karena ya sekarang itu altcoin masih tergantung kepada induknya ya atau grandfather of coin yaitu BTC ya. Oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya yang lebih detail mengenai Brascoin ya, gua ngopi dulu nih sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam akun Twitter resminya si Bitgert ini banyak sekali informasi-informasi yang memang terbaru gitu ya. Dan sekarang dari segi followersnya dia sudah mencapai 132.000. Terakhir gua ngebahas Bitgert itu masih 130 ribuan. Artinya follower semakin menambah dan gua ngecek dari segi holdersnya pun itu tetap meningkat ya ya walaupun tidak terlalu signifikan. Artinya ya masih ada penambahan lah ya, masih banyak orang juga yang masih percaya dengan Bryce Coin ini atau si Bitgert ya. Nah, di sini ya, ini udah gua bahas juga nih 6 hari yang lalu. Dengan senang hati kami umumkan bahwa Bitgert Chain memiliki 15 koin terbaik di jaringan BRC20. Bagaimana cara kerjanya? Jawabannya adalah pertukaran lintas rantai belum diluncurkan di situs web jembatan kami yang ada, yang memungkinkan pengguna untuk menukar dari koin asli ke koin BRC20 ya. Nah, di sini kurang lebih ada 15 koin, tetapi ya ini baru 6 hari diumumkan, udah ada pengumuman barunya lagi nih ya tentang 15 koin yang baru saja diumumkan, yang baru saja kita baca. Nah, ini ya, jadi informasinya ini yang terbarunya adalah Luna tidak akan menjadi bagian dari ini lagi. Alasannya ini bukan lagi bagian dari 15 kripto teratas ya. Kita tahu karena si Luna ini ya, dia merosotnya jauh banget, hampir 100% ya. Dan kabarnya si Luna akan di delisting ketika memang harganya bisa mencapai ke 0,005 dolar ya, di bawah 1 sen pokoknya. Itu akan di delisting dari Binance. Cuman ya semoga aja nggak sampai ke harga segitu ya. Nah, jadi si Luna udah digeser nih ya, udah nggak ada. Berarti yang akan terdaftar itu ya di ekosistem BRC20 hanya 14 koin aja. Karena Luna udah disingkirkan nih dari daftar itu oleh si Bryce Coin atau si Bitgert ya.
Nah, di sini juga ada informasi juga nih. Bitget akan meluncurkan USDT pair USDC di rantai Bitget. Sekarang Anda dapat langsung menukar USDT pair USDC Anda dari jaringan yang kami dukung di jembatan resmi kami ya. Cuman ini masih coming soon atau masih proses lah, masih dalam tahap proses nih pengembangannya. Dan ini juga ya kalian bisa mengeceknya di sebuah website resminya si Bitget nanti ya. Ya kalian cek-cek aja ya apakah udah ada atau belum. Nah, di sini dia men-tweet juga kami telah menyelesaikan pengembangan kontrak BP20, ERC20, TRC20 dan BRC20. Dan hari ini kami telah mulai mengerjakan front-end USDT spare USDC yang dicetak untuk dipatok dengan USDT per USDC dan alamat kumpulan cadangan akan dibagikan kepada publik di situs web resmi kami untuk menjaga transparansi. Nah, di sini dia ingin benar-benar bertransparansi ya kepada komunitasnya atau ke si investornya itu ya. Nah, ini ya Coin Hub juga nih dia sangat nampaknya kelihatannya dia sangat-sangat senang sekali gitu ya. Pengumuman kemitraan dengan Bitget Braille. Selamat datang untuk mengakses Bitget Braille di ekosistem Coin Hub. Nah, jadi blockchain tanpa biaya gas pertama di dunia kini sudah ada ya di Coin Hub. Termasuk juga token-token yang berdiri di jaringannya BRC20 itu sudah bisa diakses di Coin Hub ya, karena dari segi ekosistemnya sudah ada di Coin Hub. Jadi kalian bisa akses di sana. Proyek yang didukung Bitget lebih baik dari proyek yang didukung PC. Nah, ini ya ada sebuah artikel nih. Proyek yang didukung Bitget lebih dari 1000 dengan 20 lebih proyek yang telah diluncurkan sejauh ini. Ya, itu udah lebih dari 20 ya yang token-token yang sudah diluncurkan di ekosistemnya Bitget atau BRC20. Meskipun produk-produk pengganggu yang sedang dibangun Bitget telah menjadi yang paling banyak dibicarakan. Proyek-proyek yang didukung Bitget sama-sama membuktikan kekuatan yang harus diperhitungkan. Apa yang membuat proyek Bitget unik adalah bahwa mereka bukan proyek yang didukung PC. Nah, jadi dia itu proyeknya tidak didukung oleh PC ya. Proyek yang didukung Bitget lebih dari 1000 dengan 20 lebih proyek yang telah diluncurkan sejauh ini. Satu hal yang menonjol tentang proyek Bitget adalah bahwa mereka lebih baik daripada proyek yang didukung PC. Mereka telah didanai oleh investor dari nol melalui pra penjualannya. Ini membuat mereka solid dan itulah mengapa mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kehancuran pasar saat ini. Tim Bitget berencana untuk menambahkan lebih dari 1000 proyek ekosistem dalam beberapa bulan mendatang. Nah, jadi di sini ya bisa dibilang dia dengan modalnya nol ya. Kenapa dengan modal nol? Ya seperti halnya kita misalkan ingin membeli, sebuah produk gitu ya, sebuah produk dengan catatan di situ open PO ya. Kalau di Indonesia itu udah banyak sekali ya, istilah-istilah open PO. Nah ini sama juga kayak kita, mengikuti presale atau pra penjualan ya. Tokennya belum ada tapi kita udah ikut gitu. Dengan iming-iming ya bukan iming-iming ya, walaupun itu memang benar dengan harga murah, yaitu sama aja kita gitu ya, customer yang ngasih modal kepada perusahaan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita ikut PO, misalkan kita ingin membeli salah satu produk gitu ya di ya entah influencer, entah atau memang pedagang gitu. Itu kita kan transfer dulu, barangnya belakangan. Nah, ini sama aja kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dan di sini juga dalam beberapa bulan mendatang itu akan lebih dari 1000 proyek yang akan diluncurkan oleh Bitget karena ya di dalam web resminya aja itu udah dinyatakan ya bahwa dalam 360 hari itu akan dibangun ya atau akan diluncurkannya lebih dari 1000 proyek yang ada di ekosistem Bitget. Karena sekarang udah dalam tahap perjalanan ya, jadi ya tinggal beberapa bulan aja nih. Nah, di sini yang pertama adalah Omniapers nih ya, di mana token yang memang salah satu dari ekosistemnya Bitget atau artinya di mana-mana. Omniapers akan menjadi salah satu proyek yang didukung Bitget yang diharapkan berhasil dengan baik di industri tahun ini. Proyek ini dimulai dengan baik dari tahap pra penjualan di mana kapitalisasi pasar tumbuh dengan cepat hingga mencapai lebih dari 10 juta dolar. Menjadi proyek Bitget Startup Studio pertama memberikan keunggulan di pasar.
Tetapi Omniaper sedang mengembangkan proyek kripto yang kuat yang merupakan multiverse untuk pengembang metaverse. Nah, jadi dia sedang fokus ya kepada metaverse-nya atau multiverse-nya nih. Untuk yang kedua ada Midas nih ya. Midas adalah proyek Bitget juga yang menarik komunitas karena potensinya yang sangat besar. Ini adalah pasar NFT dan akhir-akhir ini telah menjual sebagian besar koleksi NFT di platformnya. Kecepatan besar rantai Bitget dan biaya gas nol yang ditawarkan adalah salah satu faktor yang mendorong popularitas Bitget. Nah, memang ada suatu keberuntungan juga ya bagi para token-token yang lahir di jaringannya BRC20. Selain dengan mengandalkan kecepatannya ya, di situ juga ada ya dari segi biaya gas fee-nya yang bisa dibilang gratis. Nah, di sini juga ada Bryce Paradise nih ya yang ketiga nih atau Bryce Surga. Bryce Paradise adalah salah satu proyek yang didukung Bitget yang menurut analis kripto akan tetap bullish pada tahun 2022. Ini karena ini adalah produk dengan penggunaan di dunia nyata. Tim Bryce Paradise sedang mengembangkan hotel dan resort di Pulau Maldives atau Maladewa untuk komunitas kripto. Itu sebabnya investor membeli proyek Bitget ini dalam ribuan. Nah, jadi hanya satu-satunya nih ya token yang berdiri jaringan BRC20 yang bisa digunakan di dunia nyata ke depannya yaitu Bryce Paradise ya. Dan nanti juga pada tahun 2023 di sana akan ada hackathon ya, hackathon lah di Bryce Paradise ini di Maldives ya. Tempatnya itu di Maldives. Jadi Bryce Paradise ini menyediakan tempat. Wow, luar biasa ini ya Bryce Paradise. Nah, di sini ada Bryce Fed nih ya. Proyek lain yang didukung Bitget untuk ditonton adalah Bryce Fed. Faktor terbesar yang mendorong popularitas Bryce Fed adalah potensi besar yang dimilikinya pada proyek Bitget. Ini adalah landasan peluncuran untuk proyek ini yang menjadikannya salah satu produk yang paling dicari oleh pengguna blockchain Bitget. Itu sebabnya presale di Bitget Dex hanya bertahan 10 detik. Nilai token Bryce Fed diperkirakan akan terus meroket. Wow, ini Bryce Fed salah satu token yang paling cepat di saat presale ya. Jadi untuk sebelumnya itu ada yang namanya Numitor token ya. Dia hanya berselang 1 jam aja, 60 menit itu langsung habis. Dan di sini ya Bracepad hanya 10 detik. Gila banget ini ya. Wow, luar biasa. Nah, di sini juga ada Numitor nih ya, adalah proyek Bitcoin yang dirancang untuk menambahkan nilai ekosistem DeFi dengan menyediakan salah satu komponen utama yaitu likuiditas protokol. Numitor juga menyediakan pasangan untuk DeFi. Pengembalian likuiditas dan pemasok pasangan akan sangat besar. Inilah yang membuat proyek yang didukung Bitget ini unik dan menarik. Nah, si Numitor ini adalah token BRC20 yang tercepat pertama ya. Dulu sebelum ada Bryce Fed dia hanya 60 menit aja langsung habis gitu di saat presale itu dimulai. Nah, di sini juga ada PeePie ini ya. Jaringan PeePie adalah proyek Bitget yang menarik banyak perhatian karena jenis proyek yang sedang dibangun oleh tim. PeePie sedang membangun ekosistem blockchain lengkap yang akan memiliki berbagai produk. Di antara produk yang akan datang termasuk blockchain, alat NFT, wallet atau dompet ya, dan banyak lagi. Ini adalah salah satu proyek Bitget yang harus diperhatikan. Nah, yang terakhir di sini ada Yong Perot ya atau burung beo muda nih. Yong Perot diproyeksikan menjadi salah satu proyek Bitget yang harus ditonton juga pada tahun ini ya. Tim Yong Perot sedang membangun salah satu pasar NFT yang paling kuat yang menarik dari proyek ini adalah penggunaan blockchain Bitget yang menjadikannya salah satu pasar NFT tercepat dan termurah. Nah, jadi kemarin juga dia sempat meretweet ya eh, dari si Bitget Bryce ini bahwasanya NFT dari Young Ferrot itu sudah diluncurkan dan sudah bisa diperjualbelikan. Nah, jadi ini ya ada beberapa token-token yang berdiri jaringannya BRC20 dan ini belum semua, ini hanya beberapa aja gitu. Nggak mungkin juga kan semua ditampilkan di sini ya di artikel ini karena banyak sekali token-token yang sudah berdiri di jaringannya BRC20. Dan untuk menurut gua pribadi ya token-token yang berdiri di jaringan BRC20 itu memiliki potensinya masing-masing ya, tidak bisa dipukul rata karena ya setiap token itu mempunyai proyeknya sendiri-sendiri. Walaupun memang dia di dalam ekosistem yang sama ya, tetapi ya mereka juga berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Oke, memang jadi ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian seputaran Bryce Coin dan juga ekosistemnya ya, termasuk token-token yang berdiri di jaringan Bitget BRC20.
Di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research ya. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin yang berdiri di jaringannya BRC20 termasuk si Bryce coinnya juga. Jadi apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.